Mazmur 63 ayat 1-12, kerinduan kepada Allah. Ini merupakan bagian kedua pembahasan kita dari Mazmur 63 ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bersama di video pertama bahwa Mazmur ini mungkin muncul dari pengalaman Daud, di mana dia mengalami suatu pengalaman yang menyakitkan, di mana anak putranya bernama Absalom melakukan pemberontakan. Kisahnya ada di dalam 2 Samuel 15 ayat 13-37. Pengalaman pahit ini yang dimana anak kandungnya memberontak kepadanya membuat Daud pada akhirnya dia harus meninggalkan istana. Bapak Ibu Saudara, kita bisa pikirkan dan bayangkan bersama seorang raja harus meninggalkan istana yang nyaman dan melarikan diri ke hutan belantara untuk bersembunyi, menghindari konflik di mana dia akan berhadapan dengan anaknya sendiri padahal dia punya kekuatan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga mungkin sedang menghadapi hutan belantara pergumulan kita. Persoalan kita yang berbeda dengan Daud, tetapi mungkin tekanan, pergumulannya sama. Tetapi kita belajar bersama bagaimana Daud memiliki respon yang benar ketika dia menghadapi situasi keadaan yang sukar dan sulit. Di video pertama saya sudah membahas respon pertama Daud ketika dia lari ke hutan belantara menghindari konflik dengan anaknya. Daud menanamkan dalam hatinya bahwa dia masih punya Tuhan. Di dalam Mazmur 63 ayat 2, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Dalam pelariannya di dalam hutan belantara sekalipun, Daud tetap meyakinkan dirinya bahwa masih ada Tuhan yang menolong kita. Karena itu kalau kita hari ini dalam pergumulan, dalam kesulitan, percayalah masih ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Yang kedua, Daud masih dapat memuji dan menyembah Tuhan di ayatnya yang keempat dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Daud memang tidak dapat pergi ke mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan karena dia sedang menghindari konflik dengan anaknya dan dia pergi ke hutan belantara. Tetapi Daud dapat mengangkat tangannya dan suaranya melalui nyanyian sebagai korban rohani. Sebagai korban-korban rohani. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi sulit apapun kita menyembah Tuhan, menyanyi, meninggikan dan memuliakan namanya. Daud memberikan sebuah teladan yang baik ketika menghadapi masa-masa sulit seorang diri. Selain yang pertama, dia mengingatkan dirinya bahwa masih ada Tuhan yang menolong dan mungkin tidak ada pertolongan dari manusia. Yang kedua, dia berkata bahwa kerinduan bersekutu kepada Allah. Walaupun ia tidak dapat pergi ke mezbah dan mempersembahkan korban di sana, namun Daud memilih untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dimanapun dia berada, bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun. Ini menjadi contoh baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang persoalan membuat kita tidak bisa lagi memuji menyembah Tuhan karena kita lebih khawatir memperbesar persoalan kita. Seharusnya kita bawa nyanyian syukur kita. Banyak di dalam Alkitab mencatat, contohnya di dalam Mazmur 18 ayat 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Bernyanyi dengan nyaring, bernyanyi dengan suara yang keras, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dalam pujian itu menceritakan betapa ajaibnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa penting kita menaikkan pujian dan penyembahan. Di Mazmur 28 ayat yang ke-7 juga mengatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan pujian penyembahan, kita tahu tembok Yeriko runtuh, bukan? Ketika Saul diserang oleh kuasa jahat, Daud memainkan kecapi dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama roh jahat itu pergi. Lihatlah,
apabila kita memuji Tuhan, jiwa kita akan dikenyangkan. Di ayat yang ke-6 dari Mazmur 63 dikatakan, sebab dengan lemah dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Dan pada akhirnya Daud memperoleh kepuasan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia sedang dalam pelarian, ya, menghindari konflik dengan anaknya, dia ada di hutan belantara, tapi dia dipuaskan ketika dia memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menghadapi pergumulan seperti yang Daud alami belantara persoalan hari ini, maka sebagai orang Kristen, mari kita lakukan yang pertama, ingatkan diri kita masih ada Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk menyembah Tuhan dan menaikkan nyanyian syukur kita kepadanya. Jangan lupa menyembah Tuhan, karena itu kekuatan kita. Beberapa waktu yang lalu kami melakukan perjalanan keluar kota dan bersama dengan salah seorang jemaat, Bapak Ibu Saudara. Kebetulan jemaat ini dia bawa flash yang biasa dia taruh di mobilnya, dan dia sering melakukan perjalanan keluar kota. Perjalanannya sekitar 3-4 jam, dan dia beritahu bagaimana ini flash di dalamnya ada konser, kemudian khotbah-khotbah, ya, nyanyian rohani. Dan dia bilang, waktu saya lagi nyetir, istri dan anak sudah tertidur, supaya selain saya tidak ngantuk, saya nyanyi ikut pujian penyembahan ini. Dan itu cara, Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa dalam pergumulan kesulitan baru kita mau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita membangun kebiasaan yang baik, setiap hari kita membangun persekutuan dengan Tuhan, nyanyikan nyanyian rohani, menyembah Tuhan, itu menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Maka dalam tekanan persoalan seperti apapun, seperti Daud, anaknya memberontak kepadanya, anaknya ingin membunuh dia, ya, tetapi Daud tetap berkata masih ada Tuhan yang menolong. Yang kedua, Daud tetap menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Karena itu, kalau hari ini yang hidupmu penuh dengan pergumulan, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan pelayanan. Tetap taat dan setia, lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara, karena kekuatan daripada Tuhan akan hadir tepat pada waktunya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus bersabar menanti sampai waktu Tuhan itu datang menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.